Lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi kesehatan kita. Terutama di lingkungan terdekat seperti rumah, tempat kerja dan transportasi, semuanya dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dalam berbagai cara. Mulai dari kemungkinan buruknya kualitas udara yang dihirup banyak orang, hingga bahaya yang terkait dengan air yang tidak aman, sanitasi dan kebersihan yang buruk, bisa menjadi sebab utama yang sangat berpengaruh. Dan inilah yang terjadi di Republik Islam Pakistan, sebuah negara di Asia Selatan yang merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi lebih dari 245 juta jiwa pada tahun 2023. Negara yang beribu kota di Islamabad ini, lahir dari pemisahan anak benua India pada tahun 1947, untuk memenuhi tuntutan umat muslim India akan tanah air mereka sendiri, dan telah menghadapi berbagai pergolakan politik dalam negeri dan konfrontasi regional. Menurut data yang dipublikasikan IQ Air, sebuah organisasi pemantau udara asal Swiss pada 2023 lalu, Pakistan dinobatkan sebagai negara paling tercemar ketiga bersama negara tetangganya Bangladesh dan India, yang juga menduduki puncak daftar negara dengan kualitas udara paling berbahaya. Lalu, seperti apa kondisi kehidupan di negara yang satu ini? Dan seberapa berbahayanya tingkat pencemaran yang dialami Pakistan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Memiliki luas wilayah 881.913 km persegi, Pakistan adalah sebuah negara berbentuk republik, memiliki dasar hukum dalam pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Negara ini terletak di Asia Selatan, dan berbatasan dengan beberapa wilayah negara lain seperti Afghanistan dan Iran di sebelah barat, India di timur, Cina di utara, dan dengan Laut Arab dan Teluk Oman di selatan. Pakistan merupakan negara dengan masyarakat multietnis dan multikultural, yang dihuni beberapa suku seperti Punjabi, Baloch, Pashtun, dan lain sebagainya. Punjabi adalah kelompok etnis Indo-Arya yang merupakan suku mayoritas di Pakistan, yang berasal dari wilayah Punjab di India Utara dan Pakistan Timur. Sementara suku Baloch adalah orang-orang yang berasal dari tepi tenggara dataran tinggi Iran, yang sebagian besar berada di wilayah Pakistan dan Afghanistan. Sedangkan suku Pashtun adalah kelompok etnis yang berasal dari daerah selatan dan timur Afghanistan, serta provinsi di perbatasan barat laut dan Balochistan, yang merupakan wilayah negara Pakistan. Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan berhasil menggeser Indonesia yang selama ini memegang predikat tersebut. Umat Islam di Pakistan ini kebanyakan adalah Sunni, yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Hanafi. Melansir dari World Population Review, jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini telah mencapai 240,8 juta jiwa atau setara dengan 98,2% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslimnya, atau sekitar 84,35% dari total populasi negara tersebut. Meski Pakistan adalah negara Islam yang berbasis pemerintahan dengan konstitusi berdasarkan syariah Islam, namun pemerintah di negara ini tetap menjamin penganut agama lain yang ada di negaranya, seperti Hindu, Kristen, Parsi, Kalash, Sikh, Buddha, dan Yahudi. Mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya, selama tidak melanggar aturan yang ada di Pakistan. Dari segi pendidikan, kebijakan antara Pakistan dan Indonesia hampir sama, yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja, Pakistan menerapkan wajib belajarnya hingga tingkat SLTA. Lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama, yakni adanya lembaga pendidikan umum dan agama atau madrasah, serta sekolah tinggi atau universitas baik umum maupun keagamaan. Survei pemerintah baru-baru ini memperkirakan, terdapat lebih dari 22.000 madrasah dan 200.000 masjid yang tersebar di seluruh Pakistan, dengan sekitar 350.000 fungsionaris agama seperti imam, khatib, dan hadim. Tidak seperti kebanyakan negara muslim di Timur Tengah, jaringan masjid dan madrasah di Pakistan beroperasi di luar kendali negara, serta memiliki otonomi besar. Dalam beberapa tahun belakangan,
Pakistan telah menjadi sorotan dunia terkait dengan tingginya tingkat pencemaran yang dialami negara ini. Menurut peringkat Indeks Kinerja Lingkungan atau API yang dirilis oleh Yale Center for Environmental Law Policy, Pakistan berada di peringkat 142 dengan skor API 33,1 dan peringkat 180 dalam hal kualitas udara. Kontributor utama terhadap polusi udara di Pakistan ini berasal dari pembakaran hutan untuk lahan pertanian, pembakaran sampah atau limbah padat beracun, serta emisi industri dari pabrik dan pembangkit listrik yang melepaskan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel ke atmosfer. Selain itu, pembakaran batu bata oleh unit-unit usaha yang tersebar di seluruh kota, serta kemacetan lalu lintas yang parah, juga menjadi penyumbang polusi udara terbesar di negara ini. Hal ini menjadi masalah lingkungan serius yang dihadapi Pakistan, dan semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara dan pertambahan populasi. Masalah lingkungan yang paling utama dirasakan masyarakat di negara ini adalah penanggulangan sampah, polusi udara, dan pencemaran air. Salah satu wilayah Pakistan yang dianggap paling parah terkena dampak pencemaran ini adalah kota Lahore. Kota ini terletak di sebelah timur laut di wilayah Pakistan dan berbatasan langsung dengan negara India. Lahore adalah kota terbesar dan terpadat kedua di Pakistan, yang dihuni sekitar 14 juta jiwa, dengan luas sekitar 1.772 km persegi. Polusi udara yang terjadi di kota ini sangat parah, hingga debu-debu dapat dengan cepat menempel pada setiap benda yang berada di luar ruangan. Bahkan, saat membuka mulut untuk berbicara, akan terasa seperti memakan debu. Semua debu yang berada di udara ini akan terus menempel, sehingga kulit yang berkeringat akan terasa seperti dilumuri lumpur. Kondisi terparah pernah terjadi pada tahun 2018, di mana polusi udara di Pakistan ini telah menyebabkan sekitar 135.000 orang kehilangan hidupnya, yang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Masalah ini terutama disebabkan oleh konsentrasi partikel debu, yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau sekitar 33 kali lebih kecil dari ketebalan rambut manusia. Partikel debu ini dapat menembus filter hidung ke paru-paru dan menyebabkan gangguan pernafasan, kanker paru-paru, dan bahkan penyakit jantung. Kondisi ini menjadi jelas ketika Pakistan Air Quality mengeluarkan laporan pada tahun yang sama, bahwa tingkat polusi udara saat itu di Pakistan terutama di kota Lahore, lebih tinggi 9 kali lipat dari nilai aman debu yang dapat diterima tubuh manusia. Kualitas udara di Pakistan ini menjadi semakin parah selama musim dingin, di mana kabut menutupi hampir seluruh kota, dan beberapa penerbangan harus dibatalkan. Kabut asap ini juga mengaburkan jarak pandang pengendara, sehingga mobil-mobil yang melintasi kota ini harus menyalakan lampu depan di siang hari, akibat asap yang begitu tebal. Di negara ini, debu dan sampah seperti tidak ada habisnya. Bahkan tempat-tempat sampah yang ada, seakan tak mampu lagi menampung limbah-limbah padat yang semakin menumpuk ini. Sehingga membuat jalan-jalan dan area-area yang tadinya kosong, menjadi penuh sampah yang berserakan di mana-mana. Saluran air dan parit yang semestinya bersih dan lancar pun tidak luput menjadi sasaran, sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga. Tingginya tingkat populasi dan kurangnya pengelolaan serta kesadaran lingkungan yang baik membuat negara ini terkesan semakin kotor. Diketahui, Pakistan menghasilkan lebih dari 49,6 juta ton limbah padat per tahun, yang telah meningkat lebih dari 2,4% setiap tahunnya. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Pakistan menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah, yang mengakibatkan masalah lingkungan yang signifikan. Sebagian besar limbah ini diolah melalui pembakaran atau penguburan di area kosong. Beberapa pakar di Pakistan juga mendorong pemerintah agar menempuh langkah-langkah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah polusi udara ini. Antara lain membatasi volume emisi dari kendaraan, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, perencanaan populasi, pemeriksaan industri yang beroperasi tanpa sistem pengendalian emisi, serta beralih pada sumber energi bersih. Untuk itu, dalam upaya pembenahan masalah pencemaran ini, hingga pada tahun 2021 pemerintah melalui Otoritas Penanggulangan Bencana Provinsi Punjab di Pakistan, telah mengambil beberapa langkah tegas.
Mereka menutup sebanyak 1.718 pusat pembuatan batu bata, 2.658 pabrik yang masih bekerja dengan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan, menyita sekitar 11.782 kendaraan yang tidak layak beroperasi, dan sekitar 544 orang ditangkap karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, penduduk kota juga telah membangun pembersih udara mereka sendiri, dan terus mendesak pemerintah dalam upaya membersihkan udara. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa memberikan informasi bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.